pada abad ke-6 Masehi. Nah, pada abad ke-6 Masehi itu beliau melihat ada fenomena di mana pembelajaran saat itu sedang sangat tinggi-tingginya, sedang di mana-mana kawasan pembelajaran, perpustakaan, berpuluh-puluh ribu buku, itu sedang mereka lagi semangat-semangatnya. 6 Hijriah, mohon maaf. 6 pada abad ke-6 Hijriah, itu ada fenomena seperti itu, lagi semangat-semangatnya orang belajar, namun tapi beliau melihat ada satu fenomena juga yang sama, di mana para pembelajar ini tidak mendapatkan buah dari apa yang mereka pelajari, yaitu apa? Nah, bermanfaatnya ilmu tersebut. Kenapa? Kalau kata Syekh Az-Zarnuji, karena luputnya memenuhi syarat atau jalan yang harus ditempuh dari seorang yang mempelajari ilmu. Maka dengan itu beliau beristikharah, kemudian beliau menyusun kitab ini berdasarkan apa yang beliau sudah dapatkan dari para guru-gurunya, dan juga yang dari guru-gurunya itu antara ilmu dan hikmah. Jadi beliau menuliskan ilmu dan hikmah yang diperoleh dari guru-gurunya. Kemudian beliau menulis kitab Ta'lim Muta'alim ini. Di Indonesia sendiri ini kitab menjadi wajib di dunia pesantren untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari hal-hal yang lain, karena ini menjadi pondasi berpikir kita dalam belajar segala sesuatu. Nah, Bapak sendiri, Bapak Hilman Utahu Rajak, sudah mengampu atau menyampaikan kitab ini di mana-mana dari sejak di pesantrennya sendiri, yaitu pesantren Cipasung. Kemudian di sana kata Bapak nggak lama, cuma 13 tahun. Setelah itu Bapak di Bandung, di Jakarta menyampaikan ini di berbagai kesempatan, di berbagai lapisan, berbagai latar orang. Itu ada para pendidik, ada para konsultan, ada para mahasiswa, pelajar dan sebagainya dengan kemasan yang disesuaikan karena langsung diimplementasikan. Adapun isinya kita sudah sampai di pertemuan ke-6 ya sekarang ya. Di pertemuan ke-6 ini kita diawali sama Bapak tentang keutamaan basmalah, karena Syekh Az-Zarnuji menulis kitab ini diawali dengan basmalah. Begitu luar biasanya ketika kita mengucapkan basmalah, maka kita sedang menyertakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengawali segala sesuatunya dengan menyebut nama Allah, maka menjadi sesuatu yang luar biasa apapun yang diawali dengan basmalah. Lanjutnya, oleh hamdalah ini adalah segala puji bagi Allah, yang mana Bapak juga memaparkan bahwa segala puji, baik itu Allah ke Allah, Allah ke makhluknya, makhluk kepada Allah, atau makhluk kepada makhluk memuji, maka semua pujian itu adalah milik Allah. Dengan mengawali kitab ini diawali dengan Alhamdulillah, Syekh Az-Zarnuji seakan memberikan kepada kita bahwasanya apapun yang ada di dalam buku ini, segala kebaikannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu setelah basmalah alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan muqaddimahnya bahwasanya setiap Bani Adam itu telah diunggulkan, alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Jadi Allah itu telah mengunggulkan Nabi Adam ya. Allah telah mengunggulkan Nabi Adam dari seluruh makhluk, dari semesta alam, itu dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Jadi Bani Adam di sini disebutnya Bani Adam, bukan makhluk, bukan umat muslim, tapi Bani Adam semua diunggulkan, yaitu mereka yang memiliki ilmu dan amal. Bagaimana cara mendapatkan ilmu dan amal ini? Yaitu yang dimaksudkan Bani Adam ini adalah keturunan Nabi Adam, di mana semuanya itu diunggulkan karena punya ilmu dan amal. Nah, itulah kenapa Syekh Az-Zarnuji menulis ini, bagaimana untuk mendapatkan ilmu dan amal itu. Kemudian dicontohkan juga bahwa ilmu tidak instan didapat oleh baginda Rasul, bahkan baginda Rasul pun mendapatkannya melalui perantara malaikat Jibril. Itulah artinya bahwa kita mendapatkan ilmu harus ada silsilahnya, yaitu dari guru, kemudian yang tersambung kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Nah, sholawat ini ditujukan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa keluarganya ini? Keluarganya ini adalah yang dari jalur silsilah darah
atau silsilah keluarga dan juga dari silsilah keilmuan. Nah, silsilah keilmuan ini kenapa? Karena keluarga dan para nabi ini diibaratkannya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini seperti ya nabi ulum, seperti telaganya ilmu yang mana para sahabat itu jadi baginda Rasul itu ya nabi ulum yaitu telaganya, kalau para sahabat dan keluarganya itu seperti aliran-aliran yang mengalirkan dari telaga tersebut yang sampai kepada kita. Maka diberikan sholawat yang luar biasa. Kemudian setelah itu di sini juga dicantumkan tentang utlubul ilma, hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban kita untuk mencari ilmu. Maka yang wajib itu bukan paham atau suksesnya, tapi mencari, usaha kita dalam mencari. Bahasanya juga tolab ya, mencari ilmu. Jadi tidak berhenti belajar karena tidak bisa, juga tidak berhenti belajar karena sudah merasa bisa. Karena yang dinilai adalah belajarnya itu sendiri. Kemudian dikatakan oleh Bapak bahwa kebodohan adalah orang yang sudah belajar tidak mau belajar lagi karena merasa sudah bisa. Kebodohan adalah bukan orang yang belajar kemudian tidak bisa-bisa, tapi kebodohan adalah ketika tidak mau lagi belajar. Kemudian disampaikan juga bahwa wajibnya belajar ini, wajib di sini itu ada untuk mukallaf. Maka Bapak menyebutkan siapa sih mukallaf itu, kemudian wajib ini bagaimana kita juga dijelaskan tentang 5 hukum syar'i. Kemudian ilmu yang wajib dipelajari ini yang sangat banyak ditanyakan oleh kawan-kawan. Ilmu yang wajib dipelajari itu seperti apa dan apa saja. Jadi kata Bapak tidak diwajibkan mempelajari seluruh ilmu, tapi bukan berarti yang tidak diwajibkan tidak boleh dipelajari. Nah, kemudian yang paling pertama dipelajari adalah ilmu hal atau ilmu tentang usuluddin dan fikih, ilmu tentang tauhid. Jadi ilmu tentang keyakinan, juga ilmu yang mempelajari, mengenali Tuhan semesta, Tuhan pencipta kita. Kemudian urutan ilmu yang wajib dipelajari itu kalau bisa di ininya rukun iman, kemudian rukun Islam, yaitu di dalam rukun Islam ini terangkum dalam fikih, kemudian baru ke ihsan atau belajar akhlak, belajar tasawuf. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan ilmu yang berkaitan dengan fikih, maka itu juga wajib untuk dipelajari. Jadi kita diberikan cakrawala berpikir, ternyata ilmu fikih, ilmu kimia sama ilmu fisika itu bisa jadi wajib karena itu berkaitan dengan wudhu misalkan, berkaitan dengan fikih sehari-hari kita gitu. Ternyata ya begitu luas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Bapak, hakikatnya semua ilmu itu wajib dipelajari karena saling berkaitan satu sama lainnya dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak juga menegaskan gitu. Sebenarnya ketika kita meyakini bahwa semua ilmu itu dari Allah dan bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu dunia karena semuanya itu bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah diawali dilandasi dengan keyakinan kepada pencipta kita. Kemudian jadi dasarnya adalah ketuhanan. Kemudian ada juga ilmu hal itu atau ada yang wajib dipelajari juga adalah ilmu ahwalul qulub, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah pola hati. Nah, ini kemudian yang luar biasanya lagi pada pertemuan kemarin, Bapak juga menegaskan bahwa ilmu ini hanya dikhususkan untuk manusia di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain karena kita diberikan diberikan akal untuk memperoleh ilmu, berpikir gitu ya. Kemudian Bapak juga menyampaikan syair yang luar biasa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, yang mana itu ada kaitannya dengan bahwa kita itu diperintahkan belajar karena dengan belajar kita memperoleh ilmu, dengan ilmu kita akan mendapatkan perhiasan diri. Bedanya dengan harta kita harus menjaga, kalau ilmu akan menjaga kita, jadi akan memberikan perlindungan, memberikan bekal untuk apapun yang akan kita hadapi di kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian jika ingin jadi pembelajar, maka harus bisa mengambil faidah atau mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi.
Kemudian juga di situ disampaikan menyelamlah dalam lautan faidah agar segala sesuatunya itu bisa bermanfaat, kita mengambil manfaat. Kemudian, nah ini dia, jadi kata Bapak bahwa ilmu itu akan menunjukkan kita pada apa-apa yang kita tidak ketahui yang ada di hadapan, jadi sebagai bekal kita, karena kita akan semacam mendapatkan pertolongan dengan mendapatkan ilmu tersebut. Allahu a'lam bishawab. Sekilas tentang apa yang disampaikan oleh Bapak selama 6 pertemuan ini, dan yang lebih lengkapnya teman-teman jika ingin mereview ada di rekaman ya. Begitu mungkin kita akan langsung melanjutkan pembelajaran kita bersama guru kita. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulum wal hikam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman dalam belajar, teman-teman yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang semuanya mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan kembali untuk bersama-sama belajar tentang kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana kitab Ta'limul Muta'allim ini berisi tentang bagaimana cara kita belajar dengan memahami dulu cara-caranya belajar, lalu memahami apa yang harus dipelajari, dan memahami bagaimana menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita, mengusulkan diri kita, agar apa yang kita dapatkan bisa menjadikan syariat untuk kita jauh lebih baik di masa yang akan datang. Ya, tadi sudah sedikit diulas oleh Nati, memang kita sudah sampai kemarin sampai di Ahwalul Qulub, yang saya tegaskan bahwa ketika kita belajar, tidak hanya belajar yang baik-baik saja, tapi yang buruk pun harus dipelajari. Kita tidak berbicara akhlak yang biasa saja, yang bagus-bagus saja, tapi akhlak yang buruk pun harus dipelajari. Yang dipelajari itu bukan semuanya untuk dilaksanakan, tapi dipelajari itu ada yang untuk dikerjakan, ada yang untuk dihindari. Ya, jadi tidak semua yang dipelajari itu harus kita kerjakan, ya. Itu yang kemarin saya sampaikan. Lalu sekarang kita masuk ke, kalau yang ada kitabnya, kita ada di halaman 18 sekarang ya. Kita masuk di halaman 18 tentang berbicara tentang fardu kifayah. Jadi di sini disebutkan wa amma hifdhu ma yaqau fi ba'dil ahayyin fa fardu alaihi sabil kifayah, ala sabil kifayah. Idza qama bihi al-ba'd fi baladi saqata an baqin. Jadi kemarin setelah kita berbicara bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban yang utama, kewajiban yang kenanya bagi diri pribadi masing-masing, maka ada juga kewajiban itu yang ketika dikerjakan oleh sebagian, maka yang lain tidak wajib mengerjakannya. Nah, ini dikatakan sebagai fardu kifayah. Ya, fardu kifayah gitu. Jadi fardu kifayah itu kalau ada satu kewajiban, yang kewajiban tersebut kalau sudah dikerjakan sebagian orang, maka kewajiban tersebut jadi hilang kewajibannya, atau rad-rad kewajiban, atau bahasa Indonesia itu apa ya? Sudah gugur kewajibannya bagi semua orang yang ada di sana karena sudah dilaksanakan sebagian. Tapi akan berdosa kalau sekampung itu tidak ada yang melaksanakan. Contoh, ada orang meninggal. Mengurus orang yang meninggal dikatakan fardu kifayah atau kewajiban yang kifayah. Nah, bagaimana hukumnya? Seperti ini. Kalau ada yang meninggal, lalu ada yang ngurusin, mulai dari mandiin, nyolatin, ngafanin, dan menguburkan, walaupun tidak semua orang melaksanakan, asal di sekampung itu ada yang melaksanakan sebagian, maka yang tidak melaksanakan pun tidak terkena kewajibannya. Maksudnya kewajibannya sudah gugur, sudah tidak ada kewajiban. Itu dinamakan fardu
kifayah ya. Nah, memang dalam kehidupan ini banyak yang fardu kifayah ini. Salah satu contoh, mohon maaf, kalau kita bicara dalam ilmu pengetahuan, yang fardu kifayah itu diantaranya adalah seperti ilmu membangun, ilmu arsitek. Ilmu arsitek itu fardu kifayah. Kenapa? Memang orang perlu mengetahui arsitek, perlu mengetahui tekstur bangunan, perlu, tapi tidak harus semua mengetahui. Cukup orang-orang yang berkaitan dengan hal itu, cukup orang-orang yang akan mengerjakan hal itu. Gitu. Jadi itu kalau ada orang yang sudah mengerjakan hal itu, maka yang lain jadi tidak terkena kewajibannya. Atau mungkin di sini disebutkan juga Oke, sebentar. Ya, betul seperti itu. Jadi betul. Ya, jadi kalau diibaratkan dalam kitab ini dikatakan bahwa kalau yang dikatakan fardu ain itu seperti belajar dan sebagainya itu diibaratkan seperti makanan. Jadi kalau makanan semua orang harus makan, makanan pokok itu semua harus makan ya, semua orang harus makan. Nah, kalau yang dikatakan dengan fardu kifayah itu diibaratkan seperti obat. Contoh, mohon maaf, gini, kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan, misalkan ya, kalau kita makan, otomatis makanan tersebut akan mempengaruhi seluruh jaringan tubuh kita. Maka makan ini jadi fardu kifayah karena harus masing-masing mendapatkan itu. Nah, kalau fardu kifayah di sini sebutkan seperti obat. Contoh, kalau kita luka, maka yang diobati lukanya saja, tidak diobati seluruh badan, gitu. Nah, kalaupun diobati lukanya, tapi si badan ini sudah selesai sembuh karena lukanya sudah disembuhkan. Seperti itu ini yang diibaratkan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim tentang fardu kifayah ini. Nah, oke, cukup pembahasan fardu kifayah karena tidak akan selalu sering kita membahas itu. Lalu selanjutnya, ini juga penting. Wa ilmun nujum bimanzilatil marid wa ta'limuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa. Jadi ada yang bertanya, ini bagaimana dengan ilmu nujum? Nah, ilmu nujum ini ilmu perbintangan yang biasanya ilmu perbintangan ini digunakan untuk meramal. Mohon maaf, teman-teman yang muda-muda mungkin senang ya, zodiak gitu ya. Ada Taurus, Sagittarius, Tiparius ya, dan Marius ya, ngertilah saya yang kayak gitu, pokoknya zodiak kayak gitu. Nah, kalau dengan zodiak lamaran itu pakai ramalan seperti Anda hari ini akan mendapatkan jodoh si anu. Nah, Anda hari ini akan mendapatkan keberuntungan luar biasa. Nah, kalau ilmu perbintangan itu digunakan untuk hal itu, maka itu kedudukannya seperti penyakit. Ya, kalau ilmu perbintangan digunakan untuk seperti itu, maka itu dikatakan sebagai penyakit, ya, dikatakan sebagai penyakit. Nah, maka haramlah mempelajari ilmu perbintangan ketika digunakan untuk hal seperti itu. Sekali lagi, jadi yang dikatakan ilmu nujum, ilmu perbintangan ini akan jadi haram dipelajari ketika digunakan untuk seperti itu. Kenapa? Karena itu digunakan untuk meramal. Sementara meramal ini dikatakan bahwa meramal adalah mendahului apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Nah, makanya tidak boleh meramal, ya. Meramal itu gimana bedanya? Meramal dengan gini, ada ramalan, ada yang ramalan, ada juga yang disebutkan namanya apa? Melihat ke depan, semacam prediksi ya. Ramalan dan prediksi itu berbeda menurut saya. Kalau ramalan itu begini, kita meyakini bahwa apa yang sudah kita bicarakan ke depan itu akan terjadi seperti itu dan persis seperti itu. Dan kita yakin itu akan terjadi gitu, dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu namanya ramalan. Kalau prediksi itu gini, ini akan begini. Tapi ini hanya baru prediksi, hanya kira-kira. Kalau kejadiannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu boleh. Tapi kalau kita meyakini ketika kita ini akan seperti ini pasti seperti ini. Itu nggak akan jauh beda. Nah, kalau seperti itu namanya ramalan. Jadi prediksi sama ramalan itu beda-beda dikit. Makanya tadi yang mendasarinya adalah i'tiqad, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara ini ke depan akan seperti ini baru perkiraan. Nah, betul. Ada gambaran perkiraan cuaca. Nah, cuaca kan hanya perkiraan. Jadi tidak meramal bahwa cuacanya akan seperti ini. Maka dulu kan sempat namanya ramalan cuaca ya.
Sekarang sudah diganti lagi jadi perkiraan cuaca ya. Jadi kalau meramal itu biasanya meyakini bahwa itu akan terjadi. Tapi kalau perkiraan, oke, seperti ini, seperti ini. Dan enaknya kalau kita berbicara perkiraan, kalau terjadi, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak terjadi pun, ya karena kehendak Allah untuk seperti itu. Mohon maaf, seperti sekarang banyak yang memperkirakan kapan COVID berakhir. Boleh, itu namanya perkiraan. Tapi pada kenyataannya nanti seperti apa, itu hanya Allah yang menentukan. Hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk menjadikan sesuatu. Jadi kalau meramal itu nggak boleh. Meramal itu seolah-olah itu semua akan kejadian. Ya, makanya tidak boleh percaya akan ramalan. Ya, makanya tidak boleh datang ke tukang ramal. Di sini disebutkan bahwa kalau kita datang ke tukang ramal 40 hari, kita ibadahnya tidak diterima. Ya, ini di sini disebutkannya seperti itu. Nah, maka tidak boleh kita, sekali lagi, tidak boleh kita mempercayai bintang berdasarkan ramalan. Nah, oke, ada yang nambahan lagi. Kalau prediksi itu berdasarkan data yang telah terjadi. Iya, itu prediksi. Ya. Tapi biasanya ramalan juga berdasarkan data yang sudah terjadi. Cuman ke depannya dia meyakini bahwa itu akan terjadi dengan sebenarnya seperti itu. Itu aja bedanya. Tapi kalau prediksi itu, ketika kita menyebutkan ini tuh seperti ini loh ke depannya gini. Nah, ini kejadiannya ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang tergambar dengan apa yang sudah terjadi itu seperti ini gitu loh ya. Seperti itu. Nah, ketika ilmu perbintangan digunakan untuk hal seperti itu, untuk meramal, maka hukumnya jadi haram. Karena mendahului dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak bisa merubah apapun yang terjadi dengan diri kita. Lalu selanjutnya, apa itu yang harus kita lakukan kalau kita tidak boleh percaya dengan ramalan? Nah, yang harus kita lakukan bagi seorang muslim adalah daripada sibuk memikirkan ramalan, maka lebih baik menyibukkan jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru wa qiraatil Qur'an wa shadaqah shadaqatu adzafi'atil bala. Jadi kita kan suka bertanya, kita pengen tahu ke depan kita itu seperti apa, ya. Kita pengen tahu ke depan kita seperti apa. Di sini Syekh Az-Zarnuji memberikan solusi, daripada kita berpikir ke depan jadi apa, lebih baik kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bekal ke depan. Jadi bukan berpikir ke depan itu mau jadi apa dan akan jadi seperti apa, bukan. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita seorang muslim itu menyibukkan diri kita dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Utamanya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada kita memikirkan yang ke depan yang nggak jelas, lebih baik kita memikirkan apa yang sekarang sedang terjadi. Makanya prediksi boleh, tapi prediksi dilepaskan lagi. Lalu yang kita lakukan apa yang sudah ada di hadapan. Ini nanti akan berkaitan juga dengan himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Jadi nanti di bab ke depan ada yang namanya himmatul aliyah. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi ini kayak gini misalkan. Saya ingin belajar kitab Ta'limul Muta'alim sampai paham sepaham-pahamnya. Harus paham sampai sepaham-pahamnya. Itu cita-citanya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Bukan tidur. Kalau kita mau ngaji sampai paham tapi tidur, kayaknya itu sangat mustahil. Nah, itu dikatakan beda, bukan himmah aliyah, tapi itu lama, bukan cita-cita yang tinggi, tapi itu panjang lamunannya. Sama, kalau kita kalau kita punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, maka apa yang harus kita lakukan agar kita sampai paham kepada kitab Ta'limul Muta'alim tersebut? Kita lakukan hal itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau prediksi juga kan seperti ini, prediksinya seperti ini. Maka yang harus kita lakukan dengan prediksi ini adalah ini sekarang, gitu ya. Jadi orang yang mau prediksi itu harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mohon maaf, seperti Nabi Yusuf itu memprediksi akan terjadi 7 tahun yang subur, 7 tahun yang kering. Maka yang harus dilakukan di 7 tahun yang subur adalah ini. 7 tahun yang kering adalah ini, dan ini. Dan itu dinamakan prediksi. Ya, makanya Nabi Yusuf pun bergerak dengan apa yang bisa dilakukan sekarang. Nah, sama dengan kita jangan tergantung dengan ramalan, tapi kita haruslah melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Toh, kalau kita mau berbicara lebih jauh, kita juga belum tahu umur kita sampai pada saat itu atau tidak, kan? Kita sampai pada tahun-tahun yang akan datang atau tidak. Tapi yang jelas umur kita yang sekarang adalah ini yang sedang kita lakukan. Maka umur kita yang sekarang yang sedang kita lakukan harus kita maksimalkan untuk pertama selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalu harus selalu berdoa. Nah, ini ya, ini tentang doa juga luar biasa. Mungkin dikupas di buku Merebut Peran Tuhannya
Ibu Nati Sajidah. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit bahwa doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Doa bisa merubah sesuatu, bisa kalau Allah menakdirkan untuk merubah hal tersebut dengan doa tersebut. Tapi ingat bahwa doa itu tidak bisa merubah takdir. Kenapa? Karena kita berdoa pun merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berubahnya kejadian pun itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdirnya tidak bisa dirubah, yang bisa kita ubah adalah apa yang kita lakukan sekarang. Dan apa yang kita lakukan sekarang pun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengubah apapun sekarang itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka si takdirnya tidak bisa berubah, ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu, seperti itu. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kan takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu itu udah ada aturannya, udah ada takarannya, udah ada jalannya masing-masing. Nah, lalu kenapa? Kalau kita sudah, misalkan gini, seorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka atau masuk surga, sudah, sangat sudah, semua sudah ditakdirkan. Kalau begitu yang ada yang bertanya, kalau begitu kenapa kita harus capek-capek usaha? Jawabannya simpel adalah kita sudah tahu nggak kita mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kan nggak tahu. Nah, ketidaktahuan kita itu maka diperintahkan oleh Allah karena ketidaktahuan kita itu untuk berusaha. Usaha kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terbaik adalah apa yang bisa kita kerjakan sekarang itu lakukan. Itulah ibadah. Ya, maka di sini disebutkan bahwa kata Syekh Azhar Nuji, daripada kita berpikir tentang ramalan, ya udah mending kita menyibukkan diri kita pada saat ini dengan apa yang bisa kita lakukan, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa, ya. Doa itu thalabul fi'li minal adna ilal a'la, kita memohon dari kita yang rendah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Maka kalau berdoa itu harus punya sifat tadarrur, sifat yang benar merasa kita ini butuh. Bukan merasa kita sedang mendikte Allah, apalagi menjajah Allah. Jangan, ya. Doa yang mendikte Allah itu seperti apa ya? Seperti, ya Allah, kenapa sih engkau tidak memberikan aku seperti ini? Kan aku pengen seperti ini, ya Allah. Ya Allah, masa engkau tidak mengerti dengan saya, ya Allah? Nah, itu kan mendikte, ya. Makanya dalam teks doa-doa dalam bahasa Arab itu tidak ada doa yang mendikte. Semuanya doa itu memohon maaf, ya, memohon untuk ditunjukkan jalan yang terbaik, memohon untuk diberikan yang terbaik. Ya, makanya berdoa itu hati-hati. Kalau saran saya, kalau kita memang berdoa tidak bisa menggunakan bahasa Arab, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesopan mungkin. Logikanya sederhana. Kita mau ngomong sama orang tua saja harus sopan. Kita harus ngomong sama atasan saja harus sopan. Ini mau ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih berhati-hati karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kemuliaan yang memberikan kemuliaan kepada orang yang kita muliakan. Maka kita harus benar-benar dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Mohon maaf. Selanjutnya, kita juga bisa mengisi kehidupan kita itu dengan tadarru. Nah, tadarru ini apa? Tadarru ini bagaimana diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memahami apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itu tadarru. Ya, jadi seperti sekarang kita dengan corona kita malah makin rajin mengaji, rajin sholat. Nah, itu namanya tadarru. Jadi bagaimana dengan apa yang kita dapatkan itu kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan bacaan-bacaan Al-Quran, ya, daripada percaya dengan ramalan mending baca Al-Quran, ya. Terus daripada percaya dengan ramalan lebih baik kita banyak-banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, karena sedekah itu merupakan mencegah dari balai. Nah, ini juga pertanyaannya, mencegah seperti apa? Ya, kalau kita sudah bersedekah, insya Allah kita punya pahala. Dan kalau sudah punya pahala, insya Allah di akhirat akan selamat. Karena balai yang terbesar adalah bukan balai di dunia, tapi balai di yaumil akhir nanti. Maka dengan bersedekah, kita sudah mencegah bala. Nah, dan juga kalau berbicara tentang kesehatan, lebih baik kita meminta kesehatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keselamatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Oke, seperti itu mungkin. Sebentar. Ya udah, sebatas itu doa. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita mempelajari ilmu perbintangan ini untuk mengetahui kiblat, waktu sholat, mengetahui arah, bagaimana? Nah, kalau untuk seperti itu maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan.
Tuh, ini yang ingin saya tegaskan sebenarnya. Ini lihat. Tadi ilmu nujum itu dilarang kan? Ilmu nujum itu dilarang. Dilarang, tapi Syekh Zarnuji ini sudah mengembangkan bahwa ketika melarang ada alasannya. Ya kan? Ini berpikir ilmiah. Jadi ketika melarang ada alasannya. Jadi kalau sesuatu dilarang itu ada alasannya. Nah, ada alasan yang dikemukakan dan ada alasan yang tidak dikemukakan. Biasanya kalau alasannya dikemukakan berarti ini larangan yang fleksibel. Fleksibel itu maksudnya apa? Larangan kalau alasannya tidak ada, maka itu tidak jadi larangan. Contoh, Syekh Az-Zarnuji melarang kita mempelajari ilmu nujum ketika kita digunakan untuk meramal. Tapi Syekh Az-Zarnuji mengatakan boleh mempelajari ilmu nujum ketika digunakan untuk menentukan arah kiblat atau menentukan arah atau menentukan waktu-waktu sholat. Tuh, lihat. Jadi ini di awal saja menurut saya ini keren ya. Syekh Az-Zarnuji ini cerdas. Jadi kan selama ini kita kalau melihat ini dilarang karena begini-begini, oh berarti semuanya jadi dilarang. Tidak seperti itu. Jadi kalau dilarang ada alasannya, maka ketika alasannya ini hilang, maka ada kebolehan, apalagi digunakan dengan alasan yang lain. Mohon maaf. Contoh sederhana. Kita itu makan kita itu dilarang makan. Ya kan bingung, dilarang makan kenapa dilarang makan? Kalau makannya berlebihan, sangat banyak, itu jadi dilarang. Tapi kalau makannya untuk kesehatan dengan makan yang teratur, maka itu jadi boleh. Jadi larangan itu biasanya ada sebabnya ya, biasa seperti itu. Nah, kalau larangan yang ada sebabnya, maka itu kita akan cari ini sebabnya seperti apa. Kalau ternyata bisa digunakan untuk jauh lebih baik, tidak boleh. Seperti gini, ini yang suka jadi polemik ya. Ini mohon maaf nih, saya jelaskan. Larangan bermain musik, ya kan? Ada alasannya nggak? Ada. Kita dilarang bermain musik ketika musik itu menyebabkan kita lalai atau goflah. Benar nggak? Musik itu menyebabkan kita terbuai dengan godaan-godaan setan. Maka ketika musik berlaku seperti itu dilarang. Tapi sebaliknya, kalau dengan musik malah kita makin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan musik malah kita menambah sesuatu yang benar-benar menambah cakrawala keilmuan kita, kira-kira dilarang nggak? Nah, itulah makanya larangan itu harus dilihat sejauh mana larangan itu diterapkan, karena alasan apa baru kita akan tahu penyebabnya. Inilah pentingnya kita mengetahui ilmu dengan lengkap, tidak satu sisi. Jadi ilmu itu, mohon maaf, ada strukturnya ya, kayak gini aja. Ini saya gambarin secara sederhana. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang akhlak tasawuf itu kepada Sayyidina Abu Bakar yang begitu luar biasa. Rasulullah mengajarkan tentang ketegasan itu kepada Sayyidina Umar. Rasulullah mengajarkan tentang pengelolaan administrasi yang luar biasa itu kepada Sayyidina Utsman. Nah, Rasulullah mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana belajar yang luar biasa itu kepada Sayyidina Ali. Nah, dari ini saja lihat, sudah ada 4 cabang ilmu dari satu ilmu yang intinya. Nah, dari 4 cabang ilmu ini, apakah yang ini benar, loh yang ini salah, ini benar? Enggak. Tapi semuanya kita pelajari. Ketika muncul hukum dari sini, sisi ininya ini, sisi ininya ini, sisinya ini. Jadi nanti, mungkin di sini dilarang, tapi di sini mah tidak. Mungkin di sini mah tidak, di sini mah dilarang. Oke, mungkin dalam Islam sekarang sudah dalam ajaran agama Islam pun, agama Islam itu, mohon maaf, saya tidak ke agama Islam dulu, bisa lihat. Di dalam pelajaran biasa pun, kita kan di pelajaran biasa di sekolah itu ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada kimia, ada IPA dan lain sebagainya, gitu kan? Seperti itu kan? Udah turun ke matematika pun ada kakinya ya, ada trigonometri, ada algoritma, ada apa lagi dan lain sebagainya. Jadi ada turunan-turunannya, seperti itu kan? Nah, ketika kita memakai hukum di trigonometri, lalu kita pakai hukum misalkan di sini algoritma di yang lainnya, kira-kira akan seperti apa? Kacau kan? Tidak akan bisa kan? Padahal itu masih sama matematika gitu, sama-sama matematika. Nah, begitu pula dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam pun sama. Ilmu agama itu dibagi, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu yang dikatakan ilmu tasawuf,
juga ada yang dikatakan ilmu-ilmu yang menunjang dengan ilmu-ilmu agama ini. Ilmu tauhid maka berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di fikih berbicara bagaimana kita berlaku dengan manusia. Bagaimana kita muamalah dengan manusia. Maka ini akan ada perbedaan cara pemakaian. Kalau tauhid di mana dipakainya, kalau fikih di mana dipakainya. Yang berbahaya adalah ilmu tauhid dipakai di fikih. Dan ini terjadi. Sekarang banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Mereka nggak nyadar bahwa ini disiplin ilmu yang berbeda. Lah kan ini sama-sama agama. Ya sama, matematika juga sama-sama matematika. Kenapa ada aljabar? Ada apa? Ada sinus, kosinus, tangan, kotangan gitu kan? Ada peluang, ada lain sebagainya. Kenapa ada itu? Aduh, udah matematika mah sama aja, 1 kali 1 1 gitu. Jangan jadi bingung kan? Tapi ternyata ada yang berbeda. Nah, sama dalam agama juga, iya semua agama, tapi ada disiplin ilmu masing-masing. Ada tauhid, ada fikih, ada akhlak pun ada akhlak tasawuf ya. Di fikih pun ada fikih muamalah, ada fikih dan lain sebagainya gitu ya. Di tauhid pun ada macam-macam, ada tauhid kepada Allah, ada tauhid kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, jadi memang di ilmu itu pun ada strukturnya masing-masing. Ya, jadi ini saya ajar itu cerdas. Jadi di awal dia sudah menjelaskan bahwa dalam melarang nujum pun itu tergantung kita mau dipakai dari sisi mana. Ini ilmunya mau dipakai dari sisi mana. Ini teman-teman penting karena di sini kita itu sudah nggak diajarkan ini, maka terjadi kekisruhan, apalagi dalam beragama. Jadi kita sudah tidak tahu ini kayak ranah tauhid atau ranah fikih, kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Sekarang itu ranah tauhid itu jadi seolah-olah ranah fikih jadi seolah-olah tauhid. Padahal kalau ranah fikih itu maksudnya ke hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada 5. Kalau ranah tauhid paling masuk ke hukumnya bukan hukum syar'i, tapi hukum akli. Hukum akli itu cuma 2, wajib dan mustahil. Tambah 1 mungkin jadi 3 sama yang menang. Nah, jadi kalau dalam hukum tauhid nggak ada itu haram, mubah, wajib, sunnah, dan makruh itu nggak ada. Yang ada hanya kalau dalam ranah tauhid itu wajib akli gitu ya. Nah, maka ketika ini kalau kita nggak belajar, yang akhirnya muncul adalah kekacauan dalam memahami. Seperti muamalah dengan manusia itu fikih, bukan tauhid. Maka kalau fikih hukumnya itu paling berdosa, ya kan? Berdosa atau mendapatkan pahala. Nah, kalau ranah tauhid baru hukumnya itu adalah kita tidak yakin kepada Allah dikatakan musyrik. Ya kan? Dikatakan musyrik. Jadi tidak mungkin musyrik dipakai di ranah fikih. Nah, ini di kita nggak belajar itu, jadi akhirnya dalam pemahaman keagama pun, ya saya suka pengen ketawa sendiri, ya mau protes gimana, ya memang kemampuan mereka udah sampai di sana, ya saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mereka dimaafkan oleh Allah dengan menjelaskan pemahaman seperti itu. Ya, ini saya kasih contoh yang simpel aja. Memilih pimpinan, itu ranah fikih atau tauhid. Jadi tidak mungkin kalau dalam pemilihannya kan ranahnya fikih. Kalau ranah fikih paling berdosa, atau mendapatkan pahala gitu kan. Dalam artian ini jadi haram, halal, makruh, sunnah atau mubah gitu kan. Tidak mungkin keluar dari ajaran Islam, tidak mungkin jadi kafir. Tidak mungkin. Kenapa? Karena bukan ranah tauhid gitu. Mohon maaf. Ini kekacauan yang luar biasa dalam pemahaman keagamaan sekarang. Ini kacau banget. Dan Masya Allah ya gimana lagi ya sudah terjadi sekarang. Maka ini si Azhar Nuji tepat masih mewariskan kepada kita kitab Ta'lim Ulumul Ta'lim untuk memahamkan bahwa semua itu ada struktur ilmunya. Kita harus tahu ini kita sedang berbicara di ranah apa? Ranah tauhid, ranah fikih, atau ranah tasawuf. Kalau udah ranah tasawuf lain lagi itu, ya. Ranah tasawuf itu lain lagi, akan lebih dahsyat. Di fikih pun ini kita sedang berbicara fikih apa gitu ya. Lalu setelah fikih pun bukan hanya satu fikih, ada fikihnya itu madhabnya pun ada 4 yang terkenal. Ada fikih madhab 4. Malah disebutkan ada yang madhab 9. Malah yang menyebutkan madhab 11 fikih itu. Jadi ada 11 versi dari fikih itu sendiri. Ya kan? Nah, tauhid juga banyak. Ada tauhid ya versi ulama A, ulama B, ulama C. Jadi sebenarnya ilmu itu luas banget gitu. Itu luas banget. Maka ketika kita tahu satu lalu dengan mudah menghajar orang lain, kamu salah, tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Kamu tidak masuk Islam karena kamu tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Itu kebodohan yang nyata. Karena dia tidak tahu struktur keilmuannya saja tidak tahu, maka kacau pemahamannya.
Kacau Muhammad. Maka mohon maaf, saya suka pengen ketawa dengan kejadian orang itu kayaknya strike gitu. Ini bagus strike dalam agamanya. Menurut saya bukan bagus strike dalam agamanya, bukan. Tapi dia tidak belajar dengan struktur keilmuan yang benar. Tidak belajar dengan struktur keilmuan yang benar. Karena kalau belajar dengan struktur keilmuan yang benar, dia tidak mungkin mengatakan ini paling benar. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia akan berpikir, oke, mungkin ini paling benar yang saya pelajari. Orang lain pasti belajar yang lain kan? Mungkin orang lain yang lebih benar, tapi saya tidak belajar tentang apa yang mereka pelajari. Maka dia akan mengatakan kalau seseorang yang punya silsilah keilmuan ketika berbicara sebuah ilmu, maka dia akan berbicara, ini yang saya pelajari dari guru saya. Nah, guru Anda mengajarkan seperti apa? Oh, mari kita cari titik temunya kalau memang mau berdiskusi, bukan malah bari berdebat. Kalaupun tidak ada titik temu, kita akan meyakini bahwa ini mah yang saya dapatkan dari guru saya, kamu dari guru kamu. Ya, kebenaran kamu dari guru kamu, kebenaran saya dari guru saya. Nah, makanya struktur keilmuan ini penting banget, sangat penting. Kekacauan di kita, orang yang belajar agama nggak diajari dulu struktur keilmuan. Akhirnya seolah-olah paling hebat kan? Paling hebat. Lihat orang, wah kamu keluar dari Islam. Sebentar, keluar dari Islam itu ranahnya apa? Ranah fikih, tauhid, akhlak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ini saya lihat si Azhar Nuji ini benar membuktikan kecerdasannya. Di awal saja sudah memperlihatkan bahwa satu ilmu nujum itu bisa boleh dipelajari dan tidak boleh dipelajari. Ternyata struktur keilmuan yang mana yang dipakai. Arah mana yang dipakai untuk menentukan bahwa ini boleh dan tidak. Mohon maaf. Sekali lagi, kenapa saya sering mohon maaf? Karena mungkin ini banyak menyinggung orang ya, tapi ini kenyataan. Mohon maaf di sini saya bukan berarti karena mohon maaf saya salah, bukan, tapi mohon maaf atas ketersinggungannya. Dan saya sebenarnya bersyukur kalau orang tersinggung dengan hal ini, berarti dia berpikir dan memahami apa yang saya bicarakan. Ya, jadi teman-teman, inilah kekacauan yang terjadi dalam pemahaman keagamaan. Maka Syekh Azhar Nuji ini luar biasa. Di awal saja sudah memberikan gambaran seperti itu. Oke, sudah ya. Yang selanjutnya. Bagaimana kita tadi kita belum berbicara tentang ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sini Syekh Azhar Nuji menyoroti satu ilmu yang khusus. Wa amma ta'limu ilmu tib fayazuju li annahu sababul minal asbab. Fayajuzu ta'limu kasyairil asbab. Sallallahu alaihi wasallam faqad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Faqala wa hukiya an Syafi'i rahimallahu taala annahu qala al-ilmu ilmani, ilmul fiqh lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Oke. Lalu bagaimana kita mempelajari ilmu kedokteran? Kebetulan di sini mungkin ada para dokter ya. Bagaimana belajar ilmu kedokteran? Ilmu kedokteran itu pelajaran yang boleh dipelajari. Malah dikatakan ilmu itu kalau menurut Imam Syafi'i ada dua. Ada ilmu fikih untuk kesehatan fakih. Mau fakih di sini maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan itu untuk kesehatan ruh, dan ada ilmu yang berkaitan dengan kesehatan jasad, kedokteran itu untuk badan. Jadi dua ilmu yang harus dipelajari itu ilmu tentang kesehatan untuk ruh dan ilmu untuk kesehatan badan. Nah, ini ilmu kesehatan tentang ruh apa? Ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, untuk kesehatan badan apa? Yaitu ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu olahraga, dan lain sebagainya. Nah, ini dua-duanya harus kita pelajari. Tapi manzilahnya apa ini ilmu untuk kesehatan? Manzilah ilmu kesehatan itu adalah dikatakan sebagai fardunya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi, kalau ada yang sudah mempelajari, yang lain tidak harus mempelajari, tapi yang mempelajari ini bertanggung jawab dengan yang tidak mempelajari. Berbeda dengan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu masing-masing harus tahu, tidak bisa karena seseorang tahu lalu yang lain cukup tidak mempelajari. Tidak seperti itu kalau ilmu tauhid. Jadi kalau ilmu tauhid semua harus mempelajari. Pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala itu semua harus mempelajari. Beda dengan ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran kalau sudah ada dokter nggak apa-apa, yang lain tidak mempelajari. Nah, sama juga ilmu agama yang lain seperti fikih dan lain sebagainya, itu ada yang dikatakan ilmu fikih yang wajib untuk diri pribadi, ada juga yang ilmu fikih yang bisa dipelajari hanya untuk orang-orang tertentu. Seumpama contoh yang harus dipelajari oleh orang tertentu. Ilmu untuk ngurus jenazah, itu boleh sebagian orang yang mengetahui, ya. Ilmu bagaimana mendirikan sholat berjamaah yang bagus, ya, mengelola masjid, itu sebagian aja boleh. Tapi kalau berbicara sholatnya itu sendiri, semua orang harus tahu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu juga dalam artian yang berkaitan sangat erat dengan sholat itu harus
pelajari. Nah, lihat, Syekh Azhar Nuji ini menggambarkan dengan bahwa kesehatan itu ada dua. Ada kesehatan ruh, ada kesehatan jasad. Kesehatan ruh dan kesehatan jasad, dua-duanya harus diperhatikan pembelajarannya. Ini saya pengen mengulang ya, mungkin sudah saya sampaikan kemarin atau belum pun, mudah-mudahan sudah ya, tapi ini saya akan mengulang. Orang ketika mau ke dokter, itu pasti lihat dulu, ini dokternya dokter di mana? Spesialis atau enggak? Mohon maaf, ini dokternya belajarnya di mana? Ya, bener nggak belajarnya? Kita ini dapat gelar dokter ini apa tiba-tiba gitu kan? Makanya ada surat izinnya kan, surat izin dokter itu, surat izin praktek gitu banyak banget ya. Begitu kan dokter Ulan, ibu dokter yang lainnya ada izin praktek. Nah itu dapat izin itu kan nggak simsalabim ya, nggak simsalabim, tapi harus kuliah dulu. Bukan kuliah dulu, sekolahnya dari SD dulu dong. Ya kan tidak tiba-tiba kuliah SD, SMP, SMA, baru kuliah. Setelah kuliah pun ada koas. Apalagi kalau mau jadi spesialis, nambah lagi beberapa tahun. Nah, baru ditulis dokter spesialis. Dan kita ketika ke dokter pasti lihat, oh, aku sakitnya ini, berarti harus spesialis ini dong. Ya kan? Maka kita milih dokter yang spesialis yang bisa menangani kita. Mahal, dan kita bayar. Ya, dokter mahal kan, spesialis dibayar kan? Dibayar. Atau dokter yang sudah bagus, mahal, dibayar, bayar. Kenapa? Yang penting kita sehat. Lihat, untuk kesehatan badan saja kita berani bayar, luar biasa. Lalu ternyata untuk Syekh Azhar Nuji, kesehatan itu bukan kesehatan badan saja, tapi ada juga kesehatan ruh. Nah, dari mana kesehatan ruh itu? Belajar dari pembelajaran agama. Nah, untuk belajar kedokteran aja kita pengen tahu kuliahnya berapa lama, ya kan, disiplin ilmunya apa yang dipelajari dokter tersebut sehingga dia bisa jadi spesialis. Pernah nggak kita kalau mau belajar agama, ini ustadznya belajarnya di mana? Berapa lama belajarnya? Lalu siapa gurunya? Ya kan, dokter-dokter itu belajar pasti dari para profesor dokter-dokter yang lain kan. Nah, kita pernah nggak nanya kepada orang yang ngajarin agama kita ini belajarnya di mana? Siapa gurunya? Makanya saya mengawali dengan pengajaran taklim ilmu ini, saya memperlihatkan silsilah dulu. Karena ini penting. Siapa yang ngajari saya dan di mana saya belajar. Itu penting. Sama kayak dokter. Ini dokternya dari mana? Mohon maaf. Kita kan suka aneh kalau ada tiba-tiba ada orang baru belajar dari YouTube, belajar baca buku, baru 2 bulan nih belajarnya, ya. Malah dia baru tahu kedokteran itu baru 2 bulan. Lalu dia pasang plang, menerima yang sakit untuk diperiksa, untuk diobati. Kira-kira kita mau datang nggak ke dokter seperti itu? Nah, tapi dalam beragama, kita malah lebih senang orang-orang yang kayak gitu. Mohon maaf, bukan saya merendahkan hal itu. Bukan merendahkan hal itu. Tapi ini berdasarkan struktur keilmuan. Bayangkan, orang yang baru 2 bulan mengenal agama Islam, atau baru 1 tahun mengenal agama Islam, atau baru 3 tahun, 4 tahun mengenal agama Islam, lalu kita jadikan sebagai rujukan untuk beragama Islam, kira-kira sama nggak dengan kita mengambil dokter yang masih baru lalu seperti itu? Malah mereka mengakui nggak punya guru lagi belajarnya. Mereka mengakui belajarnya dari YouTube, dari buku, tidak ada gurunya. Dokter aja jadi dokter, belajar ada dokternya yang ngajarin. Ini kekacauan yang luar biasa menurut saya. Ini penghinaan terhadap ajaran agama Islam menurut saya. Ajaran agama Islam itu dihinakan bukan oleh orang lain, tapi oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran agama Islam tanpa belajar dengan baik. Akhirnya agama Islam itu seolah-olah kaku, menakutkan, menghajar orang lain, menghantam orang lain. Tidak, ajaran agama Islam itu rahmatan lil alamin, begitu luar biasa. Mohon maaf, ini kejadian sekarang, ya. Teman-teman tinggal lihat sekarang yang ngajar agama, lihat secing sendiri. Banyak yang ngaku, saya ini baru memahami Islam baru 1 tahun sekarang, dan belajar Islam pun dari Google, dari ini. Alhamdulillah sudah bisa berceramah. Aduh, pengen maledog tangkal kalapa, bukan bukalapa lagi saya. Kenapa? Itu menghinakan ajaran agama Islam. Ini menghinakan ajaran agama Islam. Menurut saya ajaran agama Islam itu jadi kacau karena kayak itu. Mohon maaf, lihat ulama-ulama terdahulu begitu memberikan fatwa, memberikan ceramah, ada nggak yang membuat orang gaduh? Tidak. Ada nggak yang menghantam orang lain, menyebutkan orang lain nggak baik? Enggak, karena mereka matang keilmuannya. Sama kayak dokter yang sudah matang, nggak ribut. Begitu meriksa orang panas, wah kamu bahaya, kamu harus masuk neraka, wah kamu harus masuk ini, dan sebagainya. Enggak, tapi kalau dokter yang sudah keren, begitu ada orang mati, oh kamu sakit, tenang, nih kamu sembuh, nih obatnya. Sudah. Tidak diributkan. Nah, ulama-ulama yang luar biasa itu ngejawab cukup, oke, cukup ini aja.
Walaupun masalahnya besar, karena dia sudah tahu dan menguasai, maka dengan mudah akan memberikan gambaran yang terbaik untuk orang tersebut. Maka kematangan seseorang itu, makin matang seseorang, menjawabnya akan makin simpel dan makin mudah dicerna. Kalau menjelimet, harus begini, begitu, bayangkan, mohon maaf. Bayangkan, ketika kita diperiksa oleh seorang dokter, lalu dokter itu menjelaskan kepada kita, oh penyakit Anda itu berdasarkan buku ini adalah begini, dan buku ini adalah begini. Dan kalau secara medis Anda akan begini. Nah, dan akibatnya nanti Anda akan begini. Maka Anda akan seperti begini. Dan untuk itu maka Anda begini. Kira-kira kita kalau mendengarkan seperti itu gimana? Stres kan lihat dokter kayak gitu. Tapi kalau dokternya sudah paham, kamu sakit, oke, ini kamu pakai ini, udah sembuh. Kenapa? Karena sudah paham, nggak harus di. Nah, di pengajaran keagamaan banyak yang seperti itu sekarang. Banyak agama itu jadi seolah-olah jadi sulit, jadi riweuh. Padahal ulama dulu itu sudah mudah memberikan kemudahan, bukan karena dimudahkan, tapi ulama itu paham bagaimana memudahkan orang yang sakit dalam ruhaninya. Teman-teman sekalian, jujur saja saya selalu naik secara emosi ketika melihat hal ini, tapi sekali lagi yang saya bisa lakukan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang seperti itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan saya juga yakin mungkin itulah kemampuan mereka dalam berpikir, kemampuan mereka dalam memahami ajaran agama. Ya sudah, silahkan. Tapi saya berharap semoga ada orang-orang yang bisa mengajak mereka jauh lebih baik. Ada orang-orang yang bisa mengajarkan mereka jauh lebih benar. Karena berbahayanya dokter yang baru belajar dari 2 bulan, 3 bulan, lalu bisa menyalahkan teori dokter yang sudah lama, itu berbahaya. Dan memeriksa orang, malah memberikan resep pada orang dengan resep yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kecerdasan Syekh Az-Zarnuji di pembukaan kitab Ta'limul Muta'alim ini. Jadi dengan hal itu saja luar biasa bahwa ternyata kita belajar ilmu kedokteran itu boleh. Makanya dokter ini sangat mulia karena dokter ini pendamping dari pelajaran ilmu-ilmu agama. Jadi kalau ada yang bilang pelajaran dokter itu nggak baik, mungkin dianya yang nggak baik, bukan pelajaran dokternya yang nggak baik. Karena sekali lagi ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau menggunakannya sejauh apa dan seperti apa. Ya, tenang. Bisa terbayangkan ya bagaimana yang muncul di kepala saya ketika melihat orang yang ceramah, Masya Allah gitu. Insya Allah gitu ya. Ini struktur keilmuannya ini, kalau sudah apa struktur keilmuan ini ketahuan. Ini orang kok nyampurin. Ini kan tauhid, ini fikih. Sama ketika orang yang belajar tentang yaitu persamaan kuadrat dengan sinus kosinus, kan kok ini kan persamaan kuadrat kok dimasukin di sinus kosinus dan sebagainya. Itu kan lucu gitu. Kayak gitulah. Jadi akhirnya cuman bisa mengelus dada ya, cuman bisa ya Allah, mudah-mudahan semua diberi kebaikan, yang belajar diberi kebaikan, yang mengajar juga diberi kebaikan, sehingga ke depan memang jadi orang-orang yang terbaik. Toh ini cuma cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan saya juga harus berusaha dengan cara yang terbaik yang Allah berikan kepada saya, sehingga semua mendapatkan kebaikan yang sesuai dengan cara yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, teman-teman? Cukup sekian. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Monggo Bu Nati. Ya, terima kasih Bapak yang luar biasa. Silakan teman-teman sambil saya mereview, silakan yang mau bertanya bisa di kolom chat atau mau berekspresi silahkan. Dapat insight apa di pengajian kali ini? Saya sedikit mengulas untuk saya pribadi khususnya. Tadi Bapak ini luar biasa gitu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini Syekh Az-Zarnuji menyampaikan bagaimana hukumnya mempelajari ilmu nujum. Nah, beliau tidak lantas mengatakannya haram titik, tapi beliau berkata itu tergantung bagaimana kita akan menggunakan ilmu tersebut. Jika untuk meramal dan tidak dilandasi dengan keyakinan, maka itu tidak boleh, itu haram, ilmu nujum atau ilmu perbintangan itu ya. Nah, tapi kalau untuk digunakan sebagai menentukan arah kiblat dan menentukan waktu sholat, maka itu diperbolehkan. Jadi dari sana Bapak mengatakan bahwa pentingnya kita mengetahui ilmu dari berbagai sisi. Jadi ilmu tersebut kan dalam ilmu agama saja ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih dan ilmu akhlak. Tidak bisa yang namanya ilmu akhlak itu pakai kacamata ilmu tauhid dan sebagainya. Karena itu nanti ada kekacauan berpikir, kita akan menghukumi dengan hukum yang salah. Juga kita dengan mengetahui bahwa ada banyak spesifikasi perbedaan ilmu,
itu kita akan tahu cara pemakaiannya, kapan kita memakai di ranah ilmu tauhid, di ranah ilmu fikih itu kapan dan sebagainya ya. Nah ini juga tadi Bapak menyampaikan daripada kita tersibukkan oleh ramalan, seperti misalkan ramalan kapan kiamat dan sebagainya, daripada kita tersibukkan oleh ramalan itu sendiri, lebih baik kita mengisinya dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu di Syekh Azhar Nuji sendiri di kitab Ta'alim ini mengutamakan, mengatakan bahwa daripada bersibuk untuk menyibukkan dengan ramalan, lebih baik kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, utamanya dengan mengingat Allah, zikrullah, dan harus selalu berdoa. Tadi juga ini unik juga tentang berdoa. Tentang berdoa ini kata Bapak, doa tidak bisa mengubah takdir, tidak bisa mengubah takdir, karena dengan berdoanya sendiri kita sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun yang ada di kehidupan kemudian berubah, itu pun sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga itu yang tadi disampaikan, tadi Bapak banyak sekali untuk membangunkan kita bahwa tentang kesehatan aja ya, kata Syekh Azhar Nuji, kesehatan itu ada kesehatan ada kesehatan dan juga ada kesehatan ruh. Kesehatan ruh itu dengan mempelajari ilmu agama, dan kesehatan jasad itu dengan ilmu kedokteran. Dua-duanya penting untuk kita perhatikan, dan dua-duanya ini hukumnya fardu kifayah, yaitu bisa dipelajari oleh salah satu di antara kita. Namun kita perhatikan sebagai diri pribadi, kita untuk ke dokter aja kita akan menelisik dokter ini belajarnya dari mana, sudah praktek di mana saja, sudah seberapa pengalaman, itu untuk kesehatan jasad. Apakah untuk kesehatan ruh kita sudah sampai sedemikian memperhatikan dari mana kita belajar, kepada siapa, orangnya bagaimana, belajarnya dari mana, gurunya siapa saja? Ternyata sering dari kita luput untuk hal itu ya, untuk memperhatikan kesehatan ruh. Dan ini juga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan pola pikir kita. Makanya Bapak gemes ya tadi. Ya seperti itu. Ada yang bertanya nih Pak. Ya, kemudian ada yang tanya, Ustadz ngomong terus, haus nggak Pak katanya? Oh iya haus dong. Nah, nanti saya minum pas adzan maghrib, insya Allah. Nah ini juga ada yang bertanya Pak, bagaimana kalau ada yang baru mu'alaf karena jatuh cintanya dia sama agama Islam, konten-konten yang disebar hampir semua tentang Islam. Kadang-kadang tersandung membahas fikih setelah bertanya pada gurunya katanya. Gimana? Saya nggak nangkep pertanyaannya. Ya, intinya pertanyaannya apa ya Silmi? Jadi dia bertanya ada mu'alaf, dia itu saking cintanya sama agama Islam, semua segala sesuatunya kontennya tentang agama Islam, terus nyerempet ke fikih katanya gitu. Bagaimana ya, begini. Kira-kira kalau orang yang sudah lama pakai mobil, lalu ketemu orang yang baru pakai mobil, dan orang yang baru pakai mobil ini ngomongin tentang mobil, kira-kira kita harusnya gimana? Harusnya kan mensikapi dengan, oh iya dia baru tahu tentang mobil. Orang yang baru tahu tentang mobil ini kan sekarang pengen diekspos kan sesuatu. Nah harusnya kita yang tahu tentang mobil itu harusnya ya sudah biarkan saja, nggak usah ditanggapi, biarkan saja. Dalam artian ya udah itu kan mereka ekspresinya, silahkan ya. Mohon maaf. Dan kalau berkaitan dengan mu'alaf, lihat salah satu mustahik zakat itu siapa? Mu'alaf ya kan? Yang boleh dikasih zakat itu kan mu'alaf ya. Kenapa coba? Ini makna lebih jauhnya adalah bahwa seorang mu'alaf itu harus selalu dibimbing. Dan yang bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukan oleh mu'alaf itu sebenarnya pembimbing. Pembimbingnya itu. Jadi mohon maaf, ini penting ya dalam cara kita memasukkan orang lain ke agama Islam. Ini penting, kenapa? Kita harus memasukkan, kalau kita memang bertanggung jawab memasukkan orang itu kepada agama Islam, maka kita harus bertanggung jawab membimbingnya sampai dia paham benar ajaran agama Islam. Maka kenapa yang memasukkan ajaran agama Islam itu harus para ulama, para orang-orang yang paham tentang ahli agama. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh mu'alaf itu, kalaupun dia salah, itu yang tanggung jawab adalah yang ngajarin. Ya kan dia mah nggak tahu. Yang dia tahu itu lalu dia sebarkan ke orang. Nah makanya si yang pertama mengajak ajaran agama Islam lalu memahamkan dia, itulah yang akan berpengaruh. Makanya kenapa masih harus selalu dikasih zakat, supaya dia
terkontrol, terjaga bahwa dia ini masih orang yang baru loh, gitu. Orang yang baru. Nah, orang yang baru nggak bakalan lebih paham daripada orang yang lama. Itu garansinya seperti itu. Ya, menyambung juga Pak, kalau mualafnya itu hanya karena ingin menikah, terus setelah menikah tidak lanjut mempelajari Islam, bagaimana? Ya, amalan masing-masing itu hanya Allah yang tahu, niat masing-masing juga hanya Allah yang tahu. Ya kan? Nah, jadi kita tidak harus berbicara seperti itu. Kalaupun dia tidak mau belajar, ya kita ajak belajar gitu aja sudah ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang bertanya, jika dengan melalui media seperti ini, apakah saya boleh berkata bahwa Pak Hilman adalah guru saya dan saya murid Bapak, walau belum bertemu langsung, katanya. Iya, kalau lihat dari kitab Ta'limul Muta'alim, kita harus ketemu. Tapi sebagaimana yang saya diskusikan dengan teman-teman para ahli ulama, ahli ilmu dan ahli pembicaraan, ketika kondisinya seperti sekarang, maka ketika kita belajar ini sudah tersambung. Ketika kita sudah belajar dengan seperti ini sudah tersambung. Ini sudah tersambung. Dan kalau yang mau ngaku sebagai murid saya terima sebagai murid saya, tapi pada kenyataan juga bukan murid saya ya. Semua teman-teman saya dalam posisi belajar. Kalau ngaku-ngaku boleh deh ya, boleh. Tapi posisinya adalah teman-teman belajar. Karena di sini banyak-banyak senior saya ya. Ada Cirahmi, ada Kang Kiki Ahmad Yani, itu senior saya. Bapak Kiki Ahmad Yani ini, wah keren lah pokoknya orangnya. Saya belajar kepemimpinan dari dia. Dari dulu dia gede badannya. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini banyak senior-senior saya dan banyak mungkin orang tua saya. Jadi posisi saya adalah teman belajar. Tapi kalau mau ngaku-ngaku saya sebagai guru, boleh lah. Boleh ya. Nanti kita ketemu, kita ngobrol. Begitu. Terima kasih. Ada lagi Pak, bagaimana menyikapi keluarga sendiri yang Islamofobia? Oke, mensikapi orang ya, keluarga sendiri yang Islamofobia, maka kitanya sendiri harus memberikan gambaran bahwa Islam itu tidak menakutkan. Begitu aja. Ya, lewat kita ya Pak ya. Betul. Ya, betul. Dan kawan-kawan silahkan jika ada yang mau bertanya lagi, saya juga mencantumkan WA group, link WA group bagi yang mau bergabung dan belum bergabung, silahkan. Di sana nanti akan ada update, termasuk rekaman-rekaman juga yang terlewat mungkin atau mau mereview lagi pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, nanti kita akan cantumkan foldernya, kemudian juga ya hal-hal yang lainnya. Dan teman-teman silahkan ada lagi yang mau bertanya, jika tidak ada, coba saya ulas lagi ke atas, adakah yang terlewat? Sudah ya? Sudah Pak. Ya, Alhamdulillah. Karena sekarang sudah mulai masuk ke bahasan ini, jadi satu bahasan saya pikir sudah hampir selesai ini. Jadi teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya di grup WA ya, kalau mau bertanya di grup WA silahkan ya. Yang mau bertanya di grup WA silahkan. Sekali lagi saya akan jawab kalau saya bisa. Kalau saya nggak bisa tenang, guru saya masih ada. Jadi nggak khawatir, nanti saya tanyakan ke guru saya ketika saya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Begitu ya. Jadi silahkan bebas untuk bertanya di grup WA. Sekali lagi saya jawab ketika saya sanggup jawab. Kalau tidak, mohon maaf mungkin agak jeda ada 1 atau 2 minggu, saya akan tanyakan langsung ke guru saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pelajaran hari ini, juga atas kesediaannya untuk membimbing kita semua. Dan kawan-kawan, ini sebuah karunia yang besar ketika kita mau belajar dan ada gurunya. Sebagaimana itu diibaratkan oleh Bapak di kesempatan lain, itu seperti kita diberikan jalan dan kita diberikan juga pembimbingnya atau guide-nya, yang mana guide-nya ini tahu jalannya, tahu juga ada alatnya untuk menerangi, tahu juga ke arah mana dan sebagainya. Dan juga betul sekali teman-teman, dengan adanya guru ini kita akan bisa punya filter, dapat info dari manapun, kita akan bisa berkonfirmasi atau meminta arahannya dari guru kita. Begitu teman-teman, hatur nuhun semuanya, terima kasih atas kesediaannya belajar bareng-bareng dan perjuangannya melawan kantuk. Bagi yang melawan kantuk, semoga itu menjadi ibadah kita tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, kita tutup ya, tapi sebelum kita tutup mungkin kita akan foto terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita foto, silahkan kawan-kawan yang mau mengaktifkan fotonya, videonya dipersilahkan. Wajah-wajah perjuangan luar biasa. Oke, saya ambil